Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, karena beda recordnya malam-malam ya. Jadi hari ini kita akan bahas dua teori, tapi di video ini saya akan bahas teori tentang analisis propaganda, dan nanti yang kedua adalah teori agenda setting. Kedua teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa sebenarnya media itu deconstructed atau deconstruct. Ada yang membentuk konten atau isi dari media itu. Gitu. Jadi nanti kita lihat bersama bagaimana cara kerja kedua teori ini. Sebelumnya saya izin share screen. Nah, terlihat ya, di teori analisis propaganda ini, sejarahnya bermula dari bahwa propaganda kala itu menjadi isu panas pada waktu itu saat 1927, di mana Harold Laswell dikukuhkan sebagai doktor. Saat itu Laswell menuliskan disertasinya tentang penggunaan propaganda di Perang Dunia Pertama dan berhasil dipublikasikan, namun terjadi kegelisahan saat itu. Kenapa? Hal ini diakibatkan karena dampak propaganda yang dianggap akan meresahkan menjelang Perang Dunia Kedua. Karena propaganda dianggap memiliki kekuatan besar untuk menguatkan atau memanipulasi atau konteks mempersuasi ya, itu sangat kuat sehingga keresahan pada waktu itu timbul. Namun dari beberapa analisis, beberapa kajian komunikasi yang berakar pada teori ini itu juga ada, teman-teman. Seperti yang pertama adalah teori perubahan sikap. Kita bisa melihat propaganda itu sebagai metode paling efektif dalam merubah sikap seorang. Ya, contohnya kayak ketika kalian disodori iklan terus-menerus, ya, misalnya Lemonilo, ya, yang saya merasa bahwa iklan tersebut ajaib, salah satu yang ajaib karena dia terus-menerus ada dan masuk ke tidak hanya di media massa tapi juga berkonsep ke sosial media, YouTube ya, masuk ke selebgram, kemudian di vlog-vlog artis-artis besar gitu ya. Itu juga mendorong adanya perubahan sikap yang kemudian terjadi bahwa ada mie instan yang ternyata tidak digoreng loh, ini dipanggang loh, dan kalorinya lebih sedikit loh, kayak gitu. Sehingga jika kalian mau menganalisis ini, mungkin bisa menggunakan teori perubahan sikap. Kemudian yang kedua, contoh lain adalah dampak umum dari komunikasi massa, di mana ada teknik pengemasan dan penyebaran pesan pada komunikasi massa menggunakan teknik propaganda. Nah, memang pada waktu itu propaganda memang sangat erat dikaitkan dengan pengaruh media massa karena memang penyebaran propaganda saat itu yang memang salah satunya menggunakan media massa ya, teman-teman. Jadi nggak jarang saat ini pun juga untuk grab di the mass gitu ya, untuk mendapatkan khalayak yang besar gitu ya, itu teknik ini kemudian digunakan oleh para pengguna kepentingan. Maksudnya contohnya kayak seseorang yang berusaha dan ingin mempersuasi untuk mengenalkan produknya kayak gitu ya, dan yang lain sebagainya gitu. Kemudian propaganda berasal dari bahasa Latin congratio de propaganda fide, atau congregation for the propagation of faith, ya. I'm sorry for the mistaken pronunciation ya.
Nah, ini sebenarnya juga digunakan di gereja-gereja Katolik pada 1622, teman-teman, di mana saat itu memang ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama yang dianggap sebagai ilmu tentang dunia, ya. Pada waktu itu memang tokohnya adalah Galileo. Propaganda digunakan untuk mempertahankan kehidupan gereja yang tetap membantah temuan Galileo bahwa bumi itu bulat dan mengelilingi. Pada waktu itu memang kedudukan gereja itu diartikan lebih tinggi dan mempunyai kayak apa ya, konteksnya kebijakan itu ketika apa kebijakan berasal dari kebijakan gereja pada waktu itu, sehingga pada saat Galileo mengutarakan bahwa bumi itu bulat dan mengelilingi matahari menurut sains itu sempat mengundang pro dan kontra. Gitu. Nah, konteks selanjutnya adalah pertentangan antara Harold Laswell, di mana karya Laswell tadi yang di awal di tahun 1927 dalam bukunya Propaganda Technique in the World War itu mendefinisikan bahwa sebenarnya propaganda merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting. Jadi propaganda ini merupakan suatu pengontrolan dari suatu opini yang menggunakan simbol-simbol penting atau bagaimana berbicara secara lebih konkret dan kurang akurat melalui berita, rumor, cerita, gambar, dan bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. Jadi konteksnya itu ada kontrol yang pertama dalam propaganda. Yang kedua adalah penggunaan simbol tertentu, baik itu gambar, cerita, berita, atau bentuk komunikasi lainnya, yang kemudian dikemas sedemikian rupa dan menghasilkan suatu pesan yang diinginkan oleh komunikatornya. Demikian. Nah, sehingga dalam arti luas, propaganda sering dianggap sebagai teknik di mana kita mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi atau merepresentasi penyajian, baik itu berbentuk tulisan, gambar, atau musik, ya. Jadi nggak jarang kalau kita melihat baliho, ya, kayak email, ya, bukan biasa, gitu ya. Itu kan sering ada apa gambar-gambar balihonya email yang unik-unik, ya. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari teknik propaganda, ya. Bagaimana dari hanya sebuah baliho, tapi kekuatannya bisa mempengaruhi tindakan manusia atau sampai diingat oleh manusia, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada pertentangan dari Harold Laswell dan Roger Brown, di mana konsepnya kemudian dikembangkan dalam periklanan dan publisitas di tahun 1937, dan Laswell juga menganggap bahwa propaganda itu tidak sekedar bagaimana periklanan dan publisitas, tapi juga bahkan tindakan seorang guru yang sedang mengajar muridnya pun juga dikatakan dalam bentuk propaganda, karena ada teknik persuasi di situ. Nah, jadi kalau apa yang dilakukan Mbak Ida saat ini dianggap oleh Laswell pada waktu itu sebagai bagian dari teknik propaganda, ya. Tapi Roger Brown mencoba membedakan antara propaganda dan persuasi. Ada dua hal yang dibedakan di sini. Yang pertama adalah persuasi, di mana persuasi adalah konteks memanipulasi simbol yang didesain untuk menghasilkan aksi pada orang lain, ya. Lalu usaha persuasif itulah yang dikatakan propaganda, ya. Tapi kalau persuasinya saja itu merupakan tindakan untuk memanipulasi
atau menggunakan atau kita mengkontrol simbol atau kata, bentuk, lisan atau gambar gitu ya, yang kemudian menghasilkan suatu aksi atau perbuatan atau perubahan dari orang lain. Itu namanya persuasi kalau menurut Roger Brown. Nah, sedangkan propaganda itu adalah suatu tindakan persuasif yang dimaknai seseorang bahwa tindakan tersebut akan bermanfaat bagi yang melakukan persuasi, tapi tidak bagi yang menjadi objek persuasinya, ya. Sehingga propaganda di sini dikatakan menjadi lebih ketika itu bermanfaat untuk si aktor yang melakukan komunikasinya atau persuasinya. Misalnya kayak ketika apa namanya ketika Mbak Ida mempersuasi kalian untuk menyenangi saya, menyenangi mata pelajaran saya gitu ya, mata kuliah saya itu konteksnya kalau hanya sekedar apa namanya kalian berubah sikap dari yang tidak suka atau biasa saja menjadi suka, itu hanya dikatakan dalam konteks saya melakukan persuasi. Tapi ketika kalian itu melakukan Mbak Ida melakukan hal yang membuat kalian suka kepada saya dengan tedeng aling-aling bahwa sorry. Dengan tedeng aling-aling bahwa apa namanya setelah kalian suka dengan saya akan saya membutuhkan kalian menyukai saya karena saya akan mencalonkan diri sebagai dekan misalnya gitu, sehingga konteksnya saya harus membuat suatu usaha persuasif. Nah, kalau konteks yang kedua ini dikatakan saya sedang mempropaganda, melakukan tindakan propaganda kalau menurut Roger Brown. Jadi ada keuntungan yang saya dapatkan tapi tidak di kalian. Itu namanya propaganda. Gitu ya teman-teman ya, bisa membedakan. Kemudian namun kemudian setelah Mbak Ida coba klasifikasi, saya mendapatkan beberapa hal dari beberapa temuan tadi, dari beberapa rangkaian temuan dari the old version sama the nowadays gitu ya of propaganda, yang zaman dulu atau pada masa sebelumnya itu propaganda digunakan saat perang atau perang dunia pertama dan kedua, ya. Tapi yang sekarang itu propaganda itu digunakan sebagai salah satu teknik periklanan atau kampanye politik dan juga digunakan dalam strategi teman-teman yang bergerak di bidang public relation atau di bidang public relation. Nah, untuk tujuannya kalau pada masa sebelumnya yang pertama adalah untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh, melestarikan persahabatan dengan sekutu, mempertahankan persahabatan dan menjalin kerjasama dengan pihak netral, menghancurkan semangat musuh, itu jelas untuk kepentingan perang ya. Tapi sekarang propaganda digunakan dalam konteks bidang-bidang tertentu seperti yang tadi Mbak sebutkan. Dalam konteks periklanan, propaganda digunakan untuk melakukan penjualan yang lebih besar bagi pemasang iklan. Seperti yang tadi, ada kepentingan dari pemasang iklan. Kemudian yang kedua adalah
kampanye politik, di mana mereka menggunakan itu untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan kandidat atau agar dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah di bidang public relations, salah satunya adalah untuk meningkatkan nama baik perusahaan, misalnya dengan melakukan strategi-strategi tertentu, pengenalan produknya, kayak gitu ya, tindakan-tindakan atau dalam program-program public relation yang dilakukan oleh suatu institusi, kayak gitu teman-teman. Jadi penggunaan frase propaganda saat ini berbeda ya dengan pada zaman sebelumnya, di mana saat ini sebenarnya lebih dinamis dan fleksibel. Tujuannya memang untuk adanya peningkatan dalam konteks tertentu, terutama dalam hal-hal yang dianggap memerlukan kegiatan atau tindakan persuasif ya, dan perubahan sikap tadi, atau untuk kepentingan lain gitu. Kemudian nah, ada 7 alat umum teman-teman dalam propaganda. Mbak Ida kutip dari bukunya The Fine Art of Propaganda, karya dari McClung dan Brian Lee di 1939. Kita baca satu-satu ya. Ada yang pertama adalah name calling atau menjelek-jelekan. Nah, teknik propaganda name calling ini setara dengan pemberian label buruk ya pada suatu gagasan, atau dipakai untuk membuat kita menolak atau mengutuk atau menjelekkan ide atau gagasan tanpa mengamati bukti. Biasanya digunakan di bidang politik atau wacana publik daripada untuk periklanan kalau yang name calling ini, karena biasanya konteksnya lebih kepada citra buruk kayak gitu. Misalnya kayak jangan teman-teman pilih orang itu karena misalnya orang tersebut adalah misalnya dengan rasis ya, dia adalah dengan agama X kayak gitu misalnya, sehingga orang beragama lain akan melihat bahwa oh itu tidak seagama dengan saya, maka saya tidak usah tanpa mengamati bukti, kemudian dia serta-merta menyimpulkan bahwa orang dengan agama X itu tidak sesuai dengan falsafah kita misalnya kayak gitu, sehingga saya tidak akan mendekat kepada orang tersebut misalnya seperti itu adalah bagian dari name calling. Kemudian glittering generality, di sini adalah seperti menghubungkan sesuatu dengan kata yang baik ya, biasanya membuat kita menerima atau menyetujui tanpa memeriksa bukti, sama-sama tanpa memeriksa bukti, tapi yang tadi adalah negatif ya, name calling. Yang ini glittering generality, ini adalah memberikan sebaliknya, kata yang baik. Misalnya kayak sekarang ini kan lagi banyak ya eco-friendly ya, gerakan-gerakan hidup sehat kayak gitu, atau produksi ramah lingkungan, ramah lingkungan, sorry. Nah, dengan adanya konteks ini, kemudian kadang kita tidak tidak mengecek dengan detail gitu. Akhirnya, oh dia ini kok bagus karena dia kan eco-friendly kayak gitu. Akhirnya kita beli karena berdasarkan tadi penggunaan kata yang baik, atau konteks kayak zaman sekarang halal haram itu menjadi salah satu paten komoditas ya. Jadi ketika sesuatu dicap bahwa oh produk ini adalah produk halal gitu, atau namanya saja deh, misalnya kayak ini contoh saja ya, nama sesuatu yang dikaitkan dengan nama Islami, misalnya kayak Sahaja atau Wardah kayak gitu ya.
konteksnya orang Muslim akan cenderung melihat atau melirik ke arah itu tanpa memeriksa bukti-bukti karena ada kata yang baik yang menyelimuti produk tersebut kayak gitu atau mengcover produk tersebut ya, sehingga itu dinamakan glittering generality. Kemudian yang ketiga adalah transfer, di mana transfer adalah teknik membawa otoritas, gengsi atau dukungan dari sesuatu atau seseorang yang dihargai atau disanjung agar sesuatu yang lain itu diterima dengan baik. Contohnya kayak kalian tahu MasterChef ya, misalnya Mbak Ida adalah juara MasterChef ya. Kemudian saya akhirnya buka restoran dan kemudian restoran saya ada namanya restoran Ida MasterChef kayak gitu ya. Nah, konteks MasterChef, kata MasterChef yang saya pakai ini seolah-olah menjadi teknik transfer dalam propaganda. Jadi membawa adanya konteks dukungan atau gengsi dari sesuatu yang disanjung orang, diketahui orang banyak gitu ya, agar berdampak pula pada restoran yang saya kasih nama tadi. Gitu. Yang selanjutnya adalah testimoni. Ini sudah sangat sering kalian jumpai kalau kalian melihat selebgram ya, atau misalnya artis-artis yoga produk, kemudian mereka kasih review tentang apa produk tersebut, itu dinamakan testimoni teman-teman ya. Jadi Mbak Ida nggak usah terlalu membahas tentang ini. Yang selanjutnya adalah plain Fox. Plain Fox di sini adalah metode yang digunakan untuk meyakinkan audiens bahwa gagasannya ini baik, ya. Sehingga si penyampai gagasan ini merupakan atau dianggap oleh pendengarnya bagian dari masyarakat atau kaum kecil. Misalnya aja biasanya digunakan pada kampanye, ya. Misalnya saya mencalonkan diri jadi ketua DPR, ya. Kemudian saya akan menyatakan bahwa saya adalah bagian dari wong cilik atau rakyat biasa Bu yang bukan artis, bukan orang besar, sehingga saya tahu kebutuhannya masyarakat kayak gitu. Nah ini namanya teknik plain Fox ya. Kemudian yang selanjutnya adalah card staking. Card staking adalah pemilihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan ilustrasi atau penyimpangan dan penyataan logis atau tidak logis untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada sebuah gagasan, produk seseorang atau program. Teknik ini memiliki argumen atau bukti yang mendukung dan mengabaikan hal lain yang tidak mendukung. Misalnya, contohnya di sini adalah pernyataan di salah satu akun medsos yang menyatakan bahwa SPPIP memberatkan dan memberikan gambaran survei yang mendukung pernyataan mereka dengan untuk mengabaikan hal-hal lain. Nah, contohnya ya seperti itu. Kayak kemarin ada huru-hara misalnya, kenapa sih SPP-nya IT Ilkom segini banyaknya kayak gitu ya. Beda dengan reguler program misalnya. Dan kemudian mereka menunjukkan beberapa data tentang apa perbedaan tabel-tabel besaran beasiswa, besaran biaya kayak gitu ya misalnya. Nah, konteks ini, fakta ini digunakan untuk membuat semacam penguat, tapi untuk menguatkan gagasan mereka yang sebenarnya misalnya hanya ingin membuat panas suatu kondisi, ya. Jadi mereka mengangkat suatu apa namanya statement atau bukti yang itu fakta memang benar perbedaan, tapi yang terjadi adalah sebenarnya kan anak-anak IP juga sudah paham perbedaan itu dari awal gitu, tapi ada bagian apa seseorang yang misalnya ingin menaikkan itu dan membuat keadaan menjadi berbeda misalnya, ya, sehingga dinamakan ini adalah fact checking, ya.
Kemudian yang terakhir adalah, nah ini contohnya yang kayak kemarin ya, teman-teman tahu konteks rame-rame itu, ini tahun lalu. Kemudian selanjutnya adalah bandwagon, ya. Bandwagon di sini adalah pelaku propaganda berusaha meyakinkan seseorang yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu untuk merasa bahwa semua anggota itu harus mengikuti kelompok tersebut dan mengorbankan diri untuk kelompok itu. Contohnya kayak kondisi saat ini ya, di mana pemerintah selalu mengkampanyekan bahwa kita semua adalah warga Indonesia, harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, karena itu lebih baik di rumah demi keamanan dan keadaan yang lebih baik bagi Indonesia. Jadi konteksnya ini mencoba meyakinkan seseorang karena kita seseorang itu bagian dari organisasi yang lebih besar kayak gitu teman-teman, untuk mengorbankan diri dan bersama-sama dalam kepentingan kelompok tersebut. Nah ini adalah contoh dari bandwagon. Demikian teman-teman. Kalau untuk apa namanya analisis propaganda, semoga jelas penjelasannya. Semoga kita masih ada waktu untuk diskusi nanti saat di Zoom. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.